Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrianto, guru SDN 2 Lada Jaya, Kecamatan Pangalada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 PBB Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kerjakan pra supervisi yang ditemani oleh teman sejawat saya. Silakan Bu, perkenalkan diri Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya mengajar di SDN 2 Lada Mandala Jaya di kelas 4. Di sini saya akan menjadi supervisi. Salam guru hebat. Ya, baik Bu, kita langsung melaksanakan kegiatan pra observasi ya. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Selamat pagi Pak, alhamdulillah baik. Saya ingin membicarakan rencana supervisi akademik untuk pembelajaran di kelas Ibu. Baik. Untuk supervisi nanti, apa mata pelajaran yang akan kita lakukan observasi? Mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema puisi. Dari materi itu, apa tujuan dari pembelajaran tersebut? Di sini saya akan menggunakan tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang puisi, yaitu nanti siswa dapat menulis, membaca, dan memaknai isi dari puisi yang baik dan benar. Wah, menarik sekali Bu ya. Bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya itu? Di sini saya menggunakan 2 strategi Pak, yaitu strategi pembelajaran kooperatif dan inquiry. Bisa Ibu jelaskan apa itu pembelajaran kooperatif dan inquiry itu? Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang memberikan tugas kepada siswa dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Sedangkan pembelajaran inquiry, siswa dapat mengalami suatu proses pembelajaran yang terarah dan menyenangkan melalui tahap penemuan ide, penulisan, sampai pada tahap penyajian puisinya. Menurut Ibu, apakah masih ada strategi lain yang dapat Ibu kembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ada Pak, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyajikan materi dari beberapa sumber, yaitu teks puisi yang ada di buku, gambar keindahan alam, dan video pembacaan puisi yang ada di channel YouTube. Baik Bu, saya ingin Ibu memfokuskan pada kegiatan pembelajaran kooperatif dan inquiry serta berdiferensiasi tersebut. Baik Pak, saya akan memfokuskan pada kegiatan tersebut. Kapan rencananya kita akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik ini Bu? Rencananya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Ya, baik Bu, sampai jumpa di kegiatan observasi pembelajaran kelas Ibu. Semoga proses pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam
bisa membuat sebuah puisi secara mandiri maupun secara berkelompok. Nanti kita bagi kelompok sesuai kelompok yang seperti biasanya. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama sudah bisa membuat puisi, yang kedua nanti bisa menjelaskan atau membacakan puisi yang sudah kalian buat di depan kelas, biar didengarkan dengan atau bersama teman-teman kalian. Kemudian nanti teman-teman bisa mengartikan atau bisa menyebutkan apa isi dari puisi yang kalian buat. Nanti harus ada yang maju setiap kelompok. Kemudian setelah kalian bisa menulis, mempresentasikan, mengartikan, nanti kalian bisa masing-masing bisa mendeskripsikan sebuah puisi yang kalian nanti diartikan seperti majas apa? Majas metafora. Oke, siap? Siap belajar? Tepuk 1, 2. Kan? Tidak ada Tepuknya. siapkan bukunya. Dan baik dan baris. Perbedaan apalagi paragraf dengan baris. Sudah dibaca ulang? Jadi kalau membuat puisi itu kayak seolah-olah menceritakan apa yang. Jadi kalau kita membaca puisi yang kalian buat itu bisa membayangkan bahwa kita berada atau kita itu melihat apa yang sedang kalian buat di cerita atau di puisi. Kapalnya pecah. Kelompoknya
berbandingan analogis. Misalnya seperti kata-kata yang sulit atau kata-kata yang bermakna. Paham ya? Ngerti ya? Oke, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Sesuai tempat duduk yang sudah bisa duduk yang rapi. Karena kita sudah membahas tentang materi kita pagi ini, yaitu tentang puisi. Semua sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya? Sudah bisa cara membuat puisi? Bisa cara mengarang puisi? Sudah bisa bagaimana mengartikan sebuah puisi? Sudah bisa bagaimana cara mengartikan puisi? Sudah semua? Pagi hari ini tadi kita belajar tentang apa temanya? Tentang puisi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah, ya siapa yang bisa? Apa tadi artinya puisi? Yang dimaksud dengan puisi? Puisi, kata-kata, itu kalau membuat puisi ya. Terus yang lain, ayo. Yang lain? Puisi adalah suatu karya yang apa katanya tadi, Feb? Ya, puisi adalah menggunakan apa? Kata-kata sebuah karangan, cerita atau ungkapan yang menggunakan kata-kata singkat. Dalam puisi tadi harus ada apa? Menggunakan kata apa? Ya, majas metafora. Apa itu tadi majas metafora? Apa Raffi yang keras coba Raffi? Raffi? Apa tadi majas metafora? Yang keras. Ayo coba. Ada yang lain? Tidak? Majas metafora? Benar sekali. Majas metafora adalah majas atau ungkapan kata perbandingan yang analogis. Maksudnya analogisnya seperti apa? Kata-kata yang bisa diartikan dengan ungkapan yang lain atau bisa disebut tadi majas itu tadi. Misalnya contohnya apa kata-katanya tadi? Kata-kata majas metafora tadi apa? Apa? Mana? Nyur hijau berlambai-lambai. Ya, bisa juga. Nyur hijau melambai-lambai. Apa maksudnya nyur hijau melambai-lambai? Ya, pohon kelapa yang tertiup angin. Kemudian yang lainnya. Itu artinya Menyentuh bibir pantai. iya, ombak bergerak ke bibir pantai. Kalau ombak memecah pantai berarti apa tadi dia? Ombak memecah pantai. Ombak mendekati bibir pantai. Paham ya? Bagaimana cara membuat puisi tadi, paham ya? Ngerti? Oke, karena kalian sudah mengerti dan materi kita sudah selesai. Kemudian tujuan pembelajaran kita semua sudah tercapai. Kalian sudah paham? Ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Tidak.
ini. Ini adalah gambar sabana di Sumba ya anak-anak, yang menghijau. Aku dengan cerita atau teks naratif. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang cerita naratif. Karena sekarang kita tentang pembahasan puisi sudah selesai, mari kita tutup materi kita dengan bersimpun-simpun bukunya. Kemudian oke, kalau sudah selesai, akhir kata, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi Ibu. Di sini kita akan melakukan masa observasi Bu ya, apa yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin. Kita sudah melakukan observasi. Kemudian observasi kemarin itu berjalan lancar ya. Jadi apa yang Ibu rasakan ketika kemarin dalam pembelajaran waktu observasi itu? Alhamdulillah, observasi saat pelaksanaan kemarin itu alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian banyak siswa yang terlihat antusias mengikuti pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kemarin siswanya itu antusias Bu ya? Iya. Ya, alhamdulillah begitu ya. Nah, jadi Ibu berhasil dalam menggunakan strategi pembelajaran kemarin Ibu ya. Strategi yang Ibu gunakan kemarin yaitu kooperatif dan inquiry, lalu pembelajaran diferensiasi, penerapan KSE. Menurut Ibu apa hal baik dalam proses pembelajaran yang telah Ibu dapat Ibu laksanakan kemarin? Anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran Pak, rata-rata. Cuman ada sebagian siswa yang masih belum mengikuti aktif dalam pembelajaran. Ada sebagian anak yang Masih belum aktif. Cuma sebagian besar rata-rata sudah mengikuti dan paham. jadi menurut Ibu adakah usaha yang bisa dilakukan dalam meningkatkan keaktifan siswa tersebut tadi? Kita menggunakan dua metode Pak, kooperatif dan Inquiry. inquiry. Pembelajaran yang berdiferensi tersebut. Kemudian saya melihat sebagian anak ada yang kurang interaktif dalam proses berdiskusinya itu Pak. kurang interaktif ya. Sebagian. Apa Bu yang bisa dilakukan ini supaya
ini anak mau interaktif lagi, lebih interaktif, memancingnya itu seperti apa? Kemarin menggunakan beberapa pertanyaan Pak, jadi menggunakan pertanyaan memantik dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ya dapat dilakukan nanti dengan melakukan pertanyaan pemantik dan pertanyaan yang berbobot. Perbaikan untuk pembelajaran ini ke depannya ya Bu, untuk bisa memperbaiki tadi kekurangan tadi, supaya ada perbaikan. Ini kan kemarin tujuan pembelajaran sudah tercapai tuh, tapi ada bagian-bagian kecil siswa itu masih kurang interaktif dalam proses pembelajarannya. Untuk kedepannya ini nanti pembelajarannya seperti apa supaya anak itu semuanya bisa ikut interaktif gitu. Mungkin lebih diaktifkan lagi, misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan umpan balik itu Pak. Jadi kemarin kan juga berkelompok nih Pak, jadi pertanyaan umpan balik yang bisa memancing kelompok atau teman murid-murid yang masih belum aktif itu Pak. Nah, jadi untuk pembelajaran kedepannya itu tadi akan lebih apa, memberikan umpan balik ke siswa ya. Selanjutnya kapan Ibu ini perbaikan pembelajaran akan dilakukan? Mungkin saat pertemuan untuk mengetahui keberhasilan Ibu nanti di pertemuan akan datang tuh apa Bu? Bahwa pembelajaran perbaikan itu sudah berhasil, mengukurnya untuk menggunakan tes mungkin Pak. menggunakan asesmen Bu ya. Jadi baik Bu, semoga nanti saya berharap dalam pembelajaran kedepannya itu nanti siswa lebih aktif dan interaktif, lebih pembelajarannya juga lebih efektif, dan semoga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Ya, terima kasih Bu atas waktu kita bincang-bincang hari ini. Bu Siti Nurjana, gimana perasaan Ibu setelah di coaching oleh Pak Menteri? Yang saya belum tahu cerita ada ini nggak, ada rasa takut kali di coaching? ya bentukan mungkin. Tapi malah senang ya, karena kalau kurang kita itu bisa ya. Untuk proses seperti ini yang pertama atau sudah Dua ya Pak ya, sama sebelum maksudnya diobservasi teman ketika Ibu mengajar, diobservasi teman Sering. sering ya? Tapi kan pengawas Pak. Enggak, yang maksud saya itu yang atas keinginan Ibu, kayaknya perlu diobservasi teman biar tahu kesalahan saya itu di mana, ya karena nggak punya inisiatif seperti itu. sebelumnya saya kemarin mata pelajaran guru kelas itu katanya harus masuk ke Maksud saya gini, ini momennya Pak Menteri, Pak Bu Siti Nurjana, coba di sekolah dan seluruh pesan ke semua CGP saya, ini jadikan dibudayakan, karena di kurikulum merdeka itu kita guru memang dituntut untuk selalu senantiasa merefleksi diri, ya salah satu merefleksinya melalui proses observasi ini kita bisa tahu keberhasilan kita mengajar. Jadi ini kalau bisa dibudayakan, nanti satu saat mungkin teman Ibu yang minta observasi Ibu udah tahu pengalaman dari Pak. Jadi sebenarnya observasi ini tidak harus saat
susun, mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang sudah ditemukan bahwa ada siswa yang kurang aktif ya, hanya kurang aktif. Kemudian Pak Andi juga menggali bagaimana ibu bisa menyelesaikan masalah itu, dan juga sudah ditemukan melalui apa tadi, melalui mengantik ya, pertanyaan pemantik, kemudian ditanya juga tanggung jawabnya tadi, kapan dilaksanakannya dalam waktu dekat, kemudian apa saja yang diperlukan dalam masyarakat yang kasih. Kemudian kalau ibu sering-sering nanti observasi seperti ini, banyak